menyerahkan kepadamu ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur karena pemeliharaan Allah itu nyata, penyertaan Tuhan itu sempurna. Seberapapun kami yang telah Tuhan kumpulkan di tempat ini, kami telah memuliakan nama-Mu Tuhan, memuji membesarkan akan keagungan-Mu. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan Engkau terima sebagai persembahan kami yang harum di hadapan-Mu dalam keterbatasan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami siap mendengar ya Tuhan. Dan biarlah Engkau yang berbicara sendiri melalui hamba-Mu, urapan Roh Kudus-Mu terjadi bagi hamba-Mu dan kepada setiap kami yang akan menerima berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam. Terima kasih di dalam Tuhan. Saya perkenalkan, saya Pak Yus dari Sumber Agung. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberi. Saya sebenarnya termasuk baru di garis depan, tapi karena KKN ya, kakak saya mumpung jadi ketua, saya jadi bisa khotbah saudara ya. Sudah kurang lebih 5 tahun ya, 5 atau 7 tahun saya lupa. Kami bersyukur ya, saya boleh dipercaya untuk melayani Tuhan. Saya ternyata benar saudara, saya tegang ya. Saya dulu nggak percaya setiap pendeta ngomong di depan, saya tegang sungguh ya. Saking tegangnya, saya mau sungguh-sungguh mempersiapkan khotbah saya saudara. Sampai kemarin itu hampir lupa menyiapkan khotbah untuk ibadah di gereja sendiri ya. Tapi kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Amin saudara. Dan yang paling gampang katanya saudara, kalau menghindari saya ngajari saudara atau saya khotbahi saudara, saya isi dengan kesaksian, tetapi saya kasih ayat-ayat firman Tuhan seperti itu ya, supaya saya juga membagikan berkat Tuhan yang Tuhan percayakan pada saya. Amin. Puji Tuhan. Saya kirim di di grup khotbah saya, sharing saya saat pagi ini. Kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia, hamba-Mu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Puji Tuhan, sudah kasih di dalam Tuhan. Saya ambil cerita Daud sebagai pengalaman. Saya melihat apa yang dialami Daud ini kurang lebih ya sejalan dengan apa yang saya alami ya. Saya nggak sehebat Daud, tapi saya boleh belajar dari Daud dan saya melihat puji Tuhan saya diberkati dari Raja Daud ini ya. Saya memberi tema teguh pada panggilan. Saudara kasih di dalam Tuhan, latar belakang panggilan kita itu macam-macam ya. Ada yang memang dari kecil kita sudah punya cita-cita untuk jadi pendeta ya. Waktu saya pergi sekolah Alkitab di Tanjung Pinang ya, saya naik kapal, ada satu kamar gitu saudara dengan saya, itu satu keluarga. Anaknya ini masih kecil saudara,
ketika saya tanya, adik, cita-citanya apa? Dia katakan, dia orang Batak, jadi orangnya lantang gitu ya. Saya mau jadi pendeta gitu ya. Wah, sama bapaknya dibilang, wah jangan, miskin itu nanti jadi pendeta. Wah, bapaknya dipukulin saudara. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, banyak sekali latar belakang kita macam-macam ya. Ada yang kecelakaan mungkin akhirnya jadi pendeta. Ada yang ya, kalau saya saudara kasih di dalam Tuhan, tanpa maksud saya mau menjelek-jelekan, enggak ya, menyampaikan hal yang negatif. Saya memulai pelayanan pekerjaan Tuhan saya di Sumber-Agung, saudara. Ya, saya melangkah dengan sungguh-sungguh di sana, itu terus terang diusir, saudara. Mungkin ada beberapa hamba Tuhan di sini, khususnya yang GPDI, sedikit banyak tahu, ya. Tapi saya tidak mau menjelekkan keluarga atau orang tua saya, karena sebelumnya banyak sekali mantan-mantan pengerja dari papi saya, saudara, ya. Mereka itu ceritanya kurang lebih sama. Saya diusir sama papimu, ya. Akhirnya jadi pendeta, berhasil juga. Dan kemungkinan saya karena sering dengar itu jadi ngikut gitu, saudara ya. Saya diusir gitu, saudara. Tapi puji Tuhan, ya, ternyata memang Tuhan pakai cara itu supaya saya akhirnya berani melangkah. Ketika saya melangkah di Sumber-Agung, terus terang saya nggak sungguh-sungguh, ya. Saya katakan gini, ya udah, nanti kalau sekarang diusir nggak apa-apa, saya melangkah. Kalau jatuh miskin, nggak bisa makan, nggak bisa tak balik lagi, mosok tapi nggak mau terima, ya. Saya mikir demikian. Tetapi rancangan Tuhan beda, saudara. Amin. Ya, Daud, ya, datang ke medan perang dengan tujuan mengirim makanan kepada kakaknya, saudara. Bukan dia maju ke medan perang itu bukan mau melawan Goliat, ya. Dia menjadi orang yang mengirimkan makanan kepada kakak-kakaknya, ya. Tetapi karena dia nurut, ya, akhirnya dari situ dia akhirnya dikenal, ya. Dari situ saudara kasih di dalam Tuhan, ketika dia memberikan makanan kepada kakak-kakaknya, itulah mulai dari situ nama Daud dikenal, ya. Mungkin saudara, ya, saya nggak tahu ada pengalaman apa, saudara. Ada yang mungkin mau sampaikan, oh saya dipanggil Tuhan melayani karena apa gitu, yang mungkin berasa, ya Pak Mur, ya. Saya dulu tuh ke Jakarta, ya. Waktu itu lulus SMA itu sama Om Tuela disuruh sekolah Alkitab. Tapi sekolah SMA saya Gondang. Saya lahir di Duku, kemudian besar di Surabaya, lalu balik SMP SMA di Tulungagung, di Duku. Gerejanya di opanya Pak Ferry, opanya Pak Lius di Kalampet. Nah, saya nggak tahu kenapa alasan Opa Tuela setelah SMA itu disuruh sekolah Alkitab, tapi saya nggak mau. Nggak, Om, saya mau kerja ke Jakarta, kerja pindah-pindah kerja, tapi apa namanya, kerja itu nyopet gitu, nyuri lah. Senin sampai Sabtu itu saya kerjanya untuk cari makan tempat di uang kantor, pakai uang setoran, kan saya sales, ya. Jadi laporan yang saya buat itu selalu ada yang saya sembunyikan untuk makan siang dan snack sore. Jadi memang tidak pernah bawa uang, tidak pernah bawa uang kembalian gitu, ya. Cuma buat makan siang sama makan snack sama sopir. Itu baru kerja seminggu 2 minggu saya sudah pinter, ya. Memang pinter. Karena saya dulu sejak kecil memang di Surabaya itu teman-temannya itu kora, anak-anak di bawah kolong
jembatan Wonokromo. Jadi soal-soal itu kayaknya nempel gitu ya, nggak usah diajarin. Kami kalau sore main ke pasar Wonokromo, kalau beli kacang, beli jeruk nggak pernah bayar. Makan. Aduh. Kami beramai-ramai ya, berempat, berlima, dan nggak pernah bayar. Jadi selalu main itu nggak pernah bayar. Kalau ada uang palsu sengaja cari warung yang gelap, malah dapat kembalian. Terus main permainan, main wayang, main gambar, main kelereng, saya memang juaranya ya. Jadi setiap selesai musim itu, kelereng saya pasti banyak gitu, satu ember, satu bak cucian. Terus gambar-gambar saya itu pasti bermeter-meter gitu. Karet itu numpuk ya. Itu pun dengan cara curang. Jadi dengan cara yang curang, dan itu alami rupanya ya. Sampai akhirnya saya kerja pun, kok pintar sekali ya. Saya sempat dipromosikan sama pemilik, owner malahnya. Satu kali ada pertemuan, kemudian owner itu mengumpulkan kami, saya dipanggil ke depan, ini loh nanti jadi pengganti, jadi apa ya, anak buah saya gitu ya. Senang sih, tapi di lain pihak saya tertuduh ya. Loh, saya ini Senin sampai Sabtu nyuri masih dihargai sedemikian rupa, malah mau dijadikan pemimpin gitu ya di perusahaan. Nah, itu yang membuat kemudian saya ingin sekolah kitab. Tapi bukan jadi hamba Tuhan, untuk sembuh dari mencuri ya, dari kecurangan, dan sangat susah emang. Dicoba-coba, sempat saya pindah kerja, kemudian bagian kantor admin, tidak ada uang, hanya kertas, hanya waktu itu stensil ya, tinta, nggak mungkin saya curi ya. Tapi nggak tahu kenapa, tahu ownernya juga bilang, saya disuruh bagian belanja. Wah, ini peluang lagi. Umat. Tadinya sudah tenang-tenang, aduh, umat lagi. Nah, kemudian Tuhan, saya bisa sembuhin. Setiap minggu nangis, Senin sampai Sabtu umat ya. Ini apa ini? Sampai saya tersiksa sendiri. Nggak tahu kemudian ada sahabat Tuhan mengumumkan di satu gereja gitu, habis ikat gini, ayo ini ada 2 puasa di Sumedang gitu. Di daerah Jawa Barat di Sumedang ada 2 puasa 3 hari 3 malam. Tak pikir 2 puasa itu Senin buka gitu ya, ditutup, nanti Senin paginya dibuka lagi, malam ditutup lagi gitu. Tak pikir gitu ya, kayak doa puasanya orang Muslim. Tahunya 2 puasa 3 hari 3 malam lanjut. Aduh, saya kuat nggak ya? Wah, lanjut. Oke, saya akhirnya karena saya tidak bisa pulang, akhirnya saya terpaksa ikut. Semuanya saya terpaksa memang. Akhirnya kuat. Penutupan doa puasa setelah berbuka, atau ada formulir sekolah kitab. Saya main isi saja. Kemudian saya nggak ngerti mau sekolah kitab seperti apa. Tapi memang ingin saya itu dipaksa. Apa ya, kayak ya ada paksaan dari Tuhan, dan juga ada keinginan yang tidak jelas semuanya ya. Jadi semua saya tidak jelas. Tapi memang ada keinginan untuk sembuh gitu ya, dari mencuri, dari berbuat curang gitu ya, mencuri dan berbuat curang. Dan puji Tuhan ya, setelah jadi hamba Tuhan malah kaget ya, jadi hamba Tuhan malah kesempatan mencurinya banyak. Bisa maaf, bisa menipu, bisa berdusta, mengerikan ya. Sudah sembuh ya. Jadi sembuh, jadi puji Tuhan. Itu sama kayak dia diusir ya. Jadi saya pun juga terusir dari dunia, ke sekolah kita, dan memang itu jalan yang Tuhan tunjukkan. Terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Kesaksian yang luar biasa ya. Yang lainnya bulan depan aja. Puji Tuhan. Kembali saudara kasih di dalam Tuhan. Daud ya tidak datang untuk menjadi pahlawan perang, tetapi hati Daud memang sudah hati yang selalu ingin menang dalam kehidupannya. Nah, dan ya kita melihat peristiwa di mana Goliat mencela, mengejek bangsa Israel, dan itu yang membuat kehidupan Daud ketika mendengar dia menjadi murka, dia menjadi marah, dia tidak terima, ya, dia tidak terima
anak-anak Tuhan, bangsa pilihannya, ya, diejek seperti itu. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ketika Daud pun menyampaikan niat baiknya, ya, dia sudah menyatakan saya mau melawan Goliat, ya. Ada tantangan, ya, tantangan dari dalam, ya, firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 28 itu kakaknya sendiri marah sama Daud, ya. Kakaknya sendiri tidak percaya sama Daud, meragukan, padahal ini kakaknya sendiri sudah melihat bagaimana Daud sudah diurapi, ya. Tetapi toh dia tetap menentang Daud. Jangan, ini bukan kamu belum saatnya, ya, nggak bisa kamu, ya. Ada tantangan dari dalam sendiri, ya. Saya demikian, saudara. Tapi kakak saya ini enggak, dia justru yang paling mendukung saya, ya, Pak Ferry. Ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya hadapi tantangan seperti itu, ya. Tetapi justru itu memproses kehidupan saya untuk semakin sungguh-sungguh bergumul erat dengan Tuhan, ya. Saya ketika melangkah di Sumber Agung itu, saudara, saya membawa uang hanya 175.000, ya. Saya dulu dikasih teman saya ayam jago. Nah, ketika saya diusir, ayam jago itu saya jual, ternyata laku lumayan mahal gitu, ya. Nah, itu yang saya bawa, ya. Saya dapat kontrakan dengan gratis karena memang kondisi rumahnya hancur, ya. Saya disuruh tinggal saja Pak Lius, bersihkan, ya. Tapi dia katakan hati-hati kalau bersihkan, nanti rumahnya kalau terlalu bersih takutnya malah roboh gitu, ya. Karena memang sambungan-sambungannya itu sudah lepas semua. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, dan saya hadapi tantangan-tantangan itu, ya. Tantangan dari luar, ya. Banyak orang yang nakut-nakuti, ya. Begitu saya nyampe, ada orang, Pak Lius, di sini rumah angker, Pak Lius, ya. Dia katakan banyak yang tinggal di sini mati, ya. Umurnya nggak panjang gitu, saudara, ya. Dan ketika saya jawab, ya nggak apa-apa, saya katakan saya sementara di sini, ya. Nggak tahu itu perkataan iman atau ya karena memang benar-benar sementara tinggal di situ, saudara, ya. Wah, orang-orang tetangga ini datang ke jemaat, dia bilang, gimana sih itu orang masih muda kok ditaruh di tempat yang seperti itu, ya. Itu bukan cuma rumah angker, itu katanya rumah yang dikutuk gitu, saudara, ya. Dikutuk, ya. Jemaat saya, puji Tuhan, ya, termasuk jemaat yang dewasa, dia katakan, ya dilihat saja nanti siapa yang kalah, ya. Siapa yang terusir dari rumah itu, setannya apa Om Liusnya, ya. Puji Tuhan, ya. 8 bulan setelah itu saya juga terusir dari tempat itu, saudara. Tapi saya nggak mati sampai sekarang. Nah, sebelumnya riwayatnya orang-orang di situ mati, saudara. Ya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Dan masih banyak lagi tantangan, ya. Nah, kita melihat, ya, saya tahu kita semua pasti mempunyai kesaksian, punya cerita yang luar biasa dari setiap kita masing-masing, ya. Bagaimana seakan-akan kita ini menderita dalam kita melayani Tuhan, dalam kita mau tetap teguh dalam panggilan Tuhan, ya. Saya dulu tinggal di rumah yang dibangunkan jemaat, saudara. Jadi di gereja yang sekarang dibangun itu di sama jemaat, sebelum jadi itu ditancepin bambu saja, lalu ditempeli sesek gitu, saudara. Nah, itu jadi rumah saya,
puji Tuhan, saya suka cita ya. Ada tante saya, mertuanya Pak Denny itu pernah berkunjung ya. Dia nangis ya. Saya yang nenen. Mestinya saya yang nangis, saudara ya. Rumah saya ini sesek ya, jauh dari kata layak ya. Saya suka cita ya. Tante Meli Tuela itu malah yang apa? Nangis. Saya yang menghibur. Udah tante tenang, saya katakan demikian ya. Puji Tuhan, saudara kasih di dalam Tuhan. Ada banyak tantangan. Dapat berkat mulai apa? Pasang mulai bangun gereja, tembok sudah penuh, tinggal pasang atap, didatengin kepala desa, nggak boleh dilanjutkan, katanya gitu, saudara. Nah, terus gimana Pak? Ya, saya bingung. Tetapi puji Tuhan, ya, Tuhan tolong, ya, Tuhan memberkati. Ya. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, menggunakan pakaian sendiri, ya. Daud ketika akhirnya keberanian Daud ini didengar oleh Raja Saul, akhirnya Daud dipanggil. Oke, baiklah, kamu bolehlah kamu melawan Goliat, tapi gunakan pakaian saya. Ya, Saul pakaikan pakaiannya dan firman Tuhan mengatakan nggak bisa jalan. Ya, Daud nggak bisa jalan dengan pakaian Saul. Memang Tuhan sudah memilih Daud untuk menjadi raja, tetapi yang Tuhan mau Daud menjadi raja dengan pakaiannya sendiri, bukan pakaian daripada Saul. Saudara kasih di dalam Tuhan, ya. Dan seringkali ini yang seringkali menjadi jebakan, saudara, ya. Ketika kita sudah pakai bajunya Saul, kita merasa kita ini sudah, wah, ini sudah jalan panggilan Tuhan. Saya berani, saya maju, saya pakai pakaian raja. Wah, ini apa yang Tuhan nubuatkan. Seringkali kita demikian, saudara, ya. Kita berhenti, kita tidak jadi melawan Goliat. Ya. Saudara kasih di dalam Tuhan, saya melayani Tuhan, mulai melangkah di Sumber Agung itu sampai jadinya bangunan itu bisa dikatakan cepat, saudara. Cuma berapa tahun? 4 tahun mungkin, ya, kurang lebih 4 tahun, ya. Pak Mul tadi dulu sering kunjungi saya, dia katakan, saya iri, mestinya kamu harusnya 20 tahun dulu baru punya gereja demikian, katanya gitu, saudara, ya. Harusnya soro-soro dulu sing panjang gitu, saudara, ya. Kok ini cepat banget, ya. Saudara kasih di dalam Tuhan. Dan saya sempat mengalami keadaan kondisi seperti saya menggunakan seperti Daud menggunakan pakaiannya Saul. Saya merasa, oh, saya sudah diberkati Tuhan, saya sudah bahkan sempat saya saksikan di beberapa kali ibadah, ketika saya sempat melayani Tuhan, dipanggil di mana-mana, saya katakan, saya ini belum melayani dengan sungguh, saya belum bersaksi, saya belum menginjil di daerah Sumber Agung itu. Tapi Tuhan sudah berkati dengan gereja yang bagus. Dan ternyata saudara kasih di dalam Tuhan, ya, saya menyadari saya berhenti, saudara. Ya, saya tidak ada penginjilan, saya cuma melayani jemaat yang sudah ada itu, dan Tuhan pukul, ya. Ketika pandemi itu jemaat tidak terlalu banyak, saudara, ya. Waktu itu yang tercatat 30, tetapi yang aktif itu
karena banyak manula, saudara. Mereka om saya bergereja di tempat om, tapi nggak pernah datang ke gereja, mintanya dilayani di rumah. Ya. Tercatat itu 30, saudara. Tapi yang aktif hadir itu 20 orang. Ya. Yang masih sanggup datang ke gereja. Dari yang 20 orang ini ketika pandemi mati 4, saudara. Saya terpukul. Ayo, pakai pakaianmu sendiri, mulai layani Tuhan, menginjil sungguh-sungguh. Ya. Puji Tuhan, saudara, di organisasi GPDI di periode ini saya dimasukkan ke komisi penginjilan. Ya. Tuhan luar biasa, Tuhan tempatkan ini dengan bebankan ini kepada saya untuk membangkitkan semangat saya lagi untuk menginjil, melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh. Ya. Memang untuk memulainya berat lagi, saudara. Ya. Saya berpikir selama ini Tuhan sangat sayang sama saya. Ya. Jemaat yang ada saya nggak menginjil, saya tidak berusaha menangkan jiwa, atau ada orang datang satu keluarga suami istri minta didoakan. Ini kerja Tuhan luar biasa. Ternyata nggak lama, saudara, 2 orang ini ya yang alami mujizat karena kita doakan, tiba-tiba diserang sama tetangga-tetangganya. Kalau kamu masih tetap Kristen, kamu mati gak akan ada yang layak. Akhirnya kembali, saudara. Saya belum sempat baptis, belum sempat saya, karena saya jujur terpesona dengan berkat Tuhan. Saya seakan-akan sudah selesai, sudah beres ini. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ini yang seringkali menjebak kehidupan, seakan-akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita seakan-akan itu cara Tuhan, kita berada di jalur yang benar. Ya. Tetapi ketika saya menyadari ini, ya, Tuhan celikkan mata saya. Ayo, musuhmu bukan keberhasilanmu bukan gedung gereja yang besar. Keberhasilanmu adalah ketika kamu bisa mengalahkan Goliat. Amin, saudara. Ya. Mengalahkan musuh yang sebenarnya menggunakan alat yang kita kuasai. Ya. Kita tentunya hamba-hamba Tuhan harus menguasai bagaimana kita menginjil, bagaimana kita memenangkan jiwa. Dari setiap organisasi gereja kita pasti adalah sekolah teologi, sekolah Alkitab, diajarkan bagaimana kita memenangkan jiwa. Ya. Lalu yang lebih penting, menggunakan pengalaman bersama Allah. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia mengatakan Dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia menghadapi singa, menghadapi beruang. Bagaimana dia mengusir beruang, mengusir singa. Bagaimana dia mengalahkan binatang-binatang buas. Dan Daud mengatakan, aku datang kepada Goliat demi nama Tuhan. Amin, saudara. Jadi pengalaman yang Daud telah alami, dia gunakan untuk mengalahkan Goliat, musuh yang sebenarnya. Ya. Saya nggak tahu musuh kita di dalam pelayanan kita apa. Ya. Seringkali kalau musuh saya yang sebenarnya adalah diri saya sendiri. Ada kalanya kemalasan, ya, keangkuhan. Saya sekarang udah gereja besar, saya punya ada jemaat, cara jalannya harus beda, kan gitu ya.
kapan hari diberkati mobil, meskipun mobil tua gitu ya, wah jalannya harus beda. Seringkali kita diperhadapkan demikian. Ternyata musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, Tuhan tentunya tidak mau itu terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Kalah sebelum menghadapi musuh yang sebenarnya. Ya, merasa sudah menang karena memakai pakaian atau baju-baju kebesaran orang lain. Ya, yang Tuhan mau kita tetap teguh di dalam Tuhan. Gunakan senjata kita sendiri. Gunakan pengalaman kita dengan Tuhan untuk mengalahkan musuh-musuh kita. Ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 4, saudara, itu teguran kepada jemaat di Efesus, ya. Teguran itu karena jemaat Efesus kehilangan sesuatu yang mendasar, sesuatu dalam pengiringan mereka pada Tuhan, yaitu kasih yang semula, ya. Padahal Efesus jemaat yang luar biasa, tetapi ketika dia kehilangan sesuatu, akhirnya firman Tuhan katakan apa? Terlalu dalam engkau jatuh. Ya. Kita hamba-hamba Tuhan, mari kita kembali lagi. Apa yang hilang dari hidup kita kembali, kita ingat kembali dan kita dapatkan itu supaya kita bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dalam kemenangan, sehingga kehidupan kita teguh dalam panggilan Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan tidak saya perpanjang, biarlah boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita dan kita semua diberkati Tuhan. Saya kembali kepada firman Tuhan. Kita sudah datang kepada firman Tuhan dari dibacakan dan saya kita akan berdoa. Kemudian semua berdiri dan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu. Kami mohon dengan kasih Kristus Pak Datang berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, bersyukur siang hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami sekalian betapa pentingnya kehidupan kami bersandar dan berserah kepada Engkau dalam kami melayani Engkau. Kami tahu banyak tantangan persoalan yang terjadi seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka harus berhadapan dengan kenyataan bahwa mereka sesungguhnya tidak mampu untuk berhadapan dengan Goliat, tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan memakai Daud yang tidak memiliki pengalaman dan kemampuan berperang apapun. Bapa, kami yakin dan percaya hanya karena anugerah dan kekuatan-Mu sematalah yang memampukan kami untuk tetap melangkah melayani sampai saat ini. Terima kasih untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi. Pengalaman-pengalaman hidup bersama dengan Engkau itulah kiranya memampukan kami untuk menatap setiap pelayanan ini yang Tuhan percayakan dan kami semakin maju bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kalau Roh Kudus kiranya memampukan kami bukan hanya menjadi pendengar setia kebenaran firman-Mu, tetapi kami bisa melakukannya dan menyerahkan hidup dan pelayanan kami ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu, Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan yang dipercayakan, penggembalaannya Tuhan berkati, kehidupan rumah tangganya Tuhan berkati. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika Tuhan sudah begitu, Bapak Saudara, tetap kita pemain musiknya Mas Yosef Wahyu, kita akan bawa korban persembahan kita kepada Tuhan. Apa kau pergi yang boleh? Boleh bisa begitu. Mama jadi ya.
Jangan lelah bekerja di ladang-ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Berburu siang dan buatan dan mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan. Dia selalu mencukupkan atas segalanya. Banyak tantangan yang harus kita hadapi, tapi yakin Tuhan selalu beserta kita. Amin. Pengumuman pekerjaan Tuhan, pengumuman untuk PPHTG di bulan depan di tempatnya. Tidak datang Pak Joko. Pak Joko mana? Tidak datang. Tidak datang. Ya, Pak Joko ya, Pak Joko Mulyono. Tidak datang ya? Lupa mungkin ya, tapi nanti saya lihat lagi. Ya, jadwalnya di sana dan nanti yang bertugas biasanya sebelumnya saya kasih tahu, tapi untuk di tempatnya Pak Joko saya sudah untuk yang bertugas saya sudah hubungi hamba Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan terkait kita yang mungkin sekarang sudah tidak bisa aktif dengan bersama-sama kita, tetapi ya karena sakit itu Pak Philip ya, Philip Supardi, dan saya sudah hubungi dan beliau bersedia untuk melayani firman Tuhan di Modanan. Ya, kita dukung juga dalam doa agar Pak Philip bisa sembuh dari gulanya, tapi tentunya tetap bisa melayani firman Tuhan. Kita nanti pun bisa melayani Modanan untuk Modanan dilawat oleh Tuhan melalui hamba Tuhan yang datang ke sana. Puji nama Tuhan. Iya, ini ada sebelum kita nanti doa syafaat dan diakhiri dengan doa berkat, pengumuman untuk garis depan ini kita punya kegiatan dari anak-anak muda yang namanya Level Up. Level Up itu ya gerakan muda yang dibentuk yang dari garis depan ini dan diketuai oleh Mas Wahyu ya, Wahyu aja ya, dan kebetulan juga sengaja Pak Level Up juga ya. Begini Bapak Ibu Saudara, kegiatan ini sudah berjalan rutin dan bagus sekali, dan diharapkan
setiap kita hamba Tuhan kalau bisa diharapkan minimal satu, bukan minimal ya, diharapkan satu pemudanya didaftarkan sebagai Kor Ambassador. Iya, sebentar Pak. Sebagai Kor Ambassador artinya didaftarkan saja untuk supaya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan level up dari satu perwakilan dari setiap gereja itu nanti bisa ada informasi-informasi yang sangat diharapkan nanti sehingga program level up itu nanti bisa berkembang dari level up ini nanti ke salah satu dari pemuda remaja saudara yang saudara yang sudah daftarkan untuk jadi koordinator Kor Ambasadornya. Apa sih artinya Kor Ambasador itu? Pengurus gitu ya. Ya nanti makin satu saja dan kalau mungkin satu nggak berani ya namanya satu saja tapi perwakilannya bisa 2, bisa 3 begitu, lebih banyak juga lebih baik tentunya. Jadi nanti untuk pendaftaran langsung ke Wahyu atau lewat garis depan saja? Oh gitu. Nanti coba saya list supaya kirimkan nama satu saja pemuda atau pemudi saudara untuk nanti bisa dihubungi, bukan untuk dipengaruhi ke gereja A, B, C dan lain sebagainya, tapi malah itu nanti ada komunitas yang baik untuk memperkuat setiap gereja. Di beberapa gereja di beberapa kota itu sudah berjalan dengan baik, bahkan di Blitar beberapa bulan lalu, kalau udah 2 bulan lalu itu kegiatan level up ini sudah baru hanya di Blitar itu ada beberapa dibagi 4 rayon lagi kalau nggak salah, bukan rayon namanya. Dibagi 4 itu di satu sisi saja itu sudah mencapai 700 pemuda remaja untuk kegiatan itu, dan saya berharap di Tulungagung itu nanti bisa terjadi ledakan yang luar biasa. Jadi itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kalau ada list tolong bisa Bapak Saudara mengirimkan satu saja untuk informasi-informasi itu nanti bisa disampaikan kepada pemuda remaja saudara yang sudah menjadi perwakilan dari level up. Itu saja atau mungkin ada tambahan Pak Yu? Itu aja cukup. Dia ke nama Tuhan dan saya berpikir tidak ada tambahan lagi pengumuman. Jadi bulan depan sekali lagi di tempatnya Bapak Pendeta Joko Mulyono di Mondangan cukup ekstrim. Saya juga sudah terlalu lama tidak ke sana ya. Sampai gereja cor. Oh gitu. Sudah cor sampai gereja. Mobil bisa masuk sampai gereja. Tinggal sedikit aja Pak. Mobil sudah bisa masuk. Sebelum gerejanya Pak Narman itu, tinggal sedikit sebelum gereja Pak Narman itu ya maka masih belum. Dari mana masih berapa kilo lagi? Ya setelah Pak Narman itu sudah bagus semua. Ini Pak Narman cuman paling sekitar 100 meter aja. Jangan dengan boso ya, hancur nanti motor kita. Tidak bisa. Bukan jalannya yang hancur, kendaraan kita yang hancur nanti dengan boso. Oke, Tuhan berkati. Bersyukur kepada Tuhan, persekutuan kita boleh berjalan dengan baik dan Bapak Ibu Saudara bisa datang. Iya, tadi ada permohonan dari Om Daniel agar kita difoto. Mungkin Pak Yus bisa difoto aja ini begini aja. Pakai foto Pak Yus itu ya. Oh iya, sengaja saya syuting bagi saudara. Maunya sih saya masukkan di YouTube, tapi tadi kesaksiannya Pak Apollos ini sedikit berbahaya. Jadi nanti saya potong ya saudara. Ya. Harus di-cut itu. Ya. Oh, sebentar. Belum.
Ayo semua siap. Foto semua. Senyum. Sino itu. Silang. 1, 2, 3. Lagi gaya bebas. Sudah bebas. Semua itu dipenuhi. Lihat Pak Lius. Kayak batu. Pak Lius sudah masuk ini. Nanti dia selfie. Tidak apa-apa, iya, misalnya bulan lalu sebenarnya ya banyak yang datang, cuma karena ini besar ya, ini besar di tempatnya Mbak Titi, ya, saya foto kelihatan sedikit gitu, masih tidak foto ya, tidak foto, jadi makanya foto ini jadi laporan bagi saudara, jadi jangan sampai nanti dikira kita berbohong, padahal yang hadir ya cukup lumayan. Jadi nanti saat foto usahakan kita foto bersama supaya laporan itu sesuai. Tuhan memberkati dan kita akan berdoa syafaat. Jadi kita akan berdoa yang pertama untuk kota kita Tulungagung, untuk kota dan untuk perpolitikan yang ada. Yang pertama itu nanti saya mohon yang kasih Kristus Tuhan bisa berdoa untuk itu, untuk kota kita, untuk jadi politik ini sudah semakin panas lah. Mau berdoa untuk Israel silakan juga, dan juga kita berdoa untuk gereja-gereja di Tuhan Agung. Ini yang kedua, berdoa gereja-gereja di Tuhan Agung dan berdoa untuk garis depan besar yang kita doakan agar pengurus-pengurus yang ada di pusat boleh eksis dan boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan selama ini sudah menjadi berkat dan tetap menjadi berkat. Nanti saya mohon kasih Kristus Bapak Latif agar berdoa untuk itu ya. Dan untuk doa berkat saya mohon kasih Kristus Bapak Prinata untuk doa berkat untuk kita semua. Kami sudah semua berdiri. Kita bunyikan satu pujian. Kemurahan
Yesus Kristus Sang Raja dan Gembala Agung, demikianlah kami datang ke hadirat menyampaikan syafaat kami bagi kota kami tercinta Tulungagung ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang memimpin segenap pemerintahan yang ada di muka bumi ini, kecuali juga pemerintahan yang ada di Tulungagung ini. Bahkan setiap orang-orang yang ada, terlebih anak-anakmu yang di dalam pemerintahan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati mereka dan Kau panggil mereka lebih heran lagi untuk menjadi garam dan menjadi terang di tengah-tengah kepemimpinan yang ada di Tulungagung ini, sehingga boleh di Tulungagung ini namamu semakin dipermuliakan dalam kepemimpinan yang ada di pemerintahan Tulungagung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga berdoa dengan kondisi kepemimpinan dan juga mendekati masa politik 2014 ini di Tulungagung juga semakin memanas. Tuhan Yesus, kami mohon pertolongan-Mu, biar demikian Engkau boleh memperlengkapi umat-Mu yang di Tulungagung ini tidak terseret, tidak mengikuti hal yang tidak baik di dalam kancah politik yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ada satu kesatuan di dalam tubuh Kristus yang ada di Tulungagung ini menjadi alat Tuhan, dan terlebih juga ya Tuhan Yesus dalam segala kondisi politik yang ada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pemimpin yang ada di Tulungagung ini, baik itu bupati, wakil bupati, ketua DPRD dan seluruh jajaran sampai RT RW. Tuhan berkati mereka semua. Demikian kami ada bersama-sama bergandeng tangan dengan mereka, menjadi berkat bagi mereka dalam kepemimpinan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau lawat kota kami dan terlebih juga Indonesia ini. Tuhan, Engkau memberkati, dan juga dalam segala kondisi politik yang ada di Indonesia ini, Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dengan kondisi yang juga semakin memanas, biarlah demikian umat Tuhan tidak ikut untuk dalam kondisi yang tidak baik, namun justru menjadi alat Tuhan, menjadi penenang dan juga memberikan damai dalam segala kondisi yang ada nantinya. Ya saat ini Tuhan Yesus, tolong umat-Mu di Indonesia ini dan seluruh kepemimpinan, baik itu presiden, wakil presiden, jajaran menteri, orang duduk dalam eksekutif, legislatif, yudikatif. Tuhan memberkati mereka semuanya dari pusat hingga daerah. Tuhan memberkati, Engkau tercampur atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lebih anak-anak Tuhan yang ada di dalam kepemerintahan pusat, Tuhan memberkati mereka semuanya untuk boleh menjadi alat Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk menyatakan kehendak Tuhan atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh anak-anak Tuhan yang terpanggil duduk di dalam ikut serta dalam kancah politik yang ada, Tuhan tolong mereka semuanya, berikan bagi mereka hati yang murni, hati yang sungguh-sungguh untuk Tuhan pakai bagi Indonesia ini di dalam kancah politik yang ada. Mereka tidak terseret dengan hal-hal yang tidak baik, namun mereka tetap menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun mereka ada dan saat ini sedang mempersiapkan diri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian kami serahkan juga dunia ini, Tuhan berkati dengan berbagai kondisi peperangan yang terjadi ya Tuhan Yesus, baik itu Rusia, Ukraina, Palestina dan Israel. Tuhan Yesus, hal ini sangat mempengaruhi begitu banyak aspek kehidupan di muka bumi ini, di berbagai bangsa, dalam hal ekonomi, sosial ya Tuhan Yesus, dan bahkan dalam politik. Tuhan tolong, biar demikian Engkau Sang Raja atas segala pemerintahan di muka bumi ini, Engkau ambil bagian Tuhan, Engkau benar-benar mengontrol segala hal ya Tuhan yang sedang terjadi saat ini, dan hal-hal yang tidak baik Tuhan Yesus boleh redam, Tuhan Yesus boleh patahkan, dan Tuhan Yesus boleh lindungi dan tolong umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hal-hal yang tidak baik boleh tersingkirkan. Tuhan boleh memberikan pembedaan bagi umat-Mu dan di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ke dalam tangan Tuhan kota Tulungagung, Indonesia dan dunia ini ke dalam kasih kuasa karunia-Mu. Amin. Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa untuk Gereja Jepang, terutama para pengurus Gereja Jepang dari pusat
sampai provinsi, kota Madia, kabupaten, di mana garis depan ada Tuhan, seluruhnya kami serahkan dan kami percayakan Tuhan para pengurus Tuhan, terlebih bagi pengurus garis depan yang ada di Tulungagung ini, sehingga yang telah Kau berikan kepercayaan untuk memegang estafet kepemimpinan sebagai koordinator untuk memimpin, menata dalam pelayanan yang ada di garis depan Tulungagung ini, Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dan sementara hamba-Mu Tuhan punya tanggung jawab dalam pelayanan di gereja masing-masing, yang punya tanggung jawab Tuhan untuk mengemban amanat agung-Mu Tuhan, untuk membimbing dan mendidik daripada umat-Mu, dan sementara untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi Tuhan, untuk melanjutkan akan pekerjaan-Mu Tuhan di garis depan ini. Oleh karena itulah Tuhan kami mohon kepada-Mu Tuhan, sekiranya kekuatan dan roh hikmat yang daripada-Mu Tuhan boleh menyertainya, dan sekiranya berkat yang daripada-Mu Tuhan juga boleh mencukupkan bagi hamba-Mu Tuhan yang telah Kau percayakan, baik Pak Natal, Pak Ferry, Pak Wiyati, kami serahkan dan kami percayakan kepada-Mu Tuhan, dan semua rekan-rekan kami Tuhan yang terlibat dalam garis depan ini kami serahkan dalam nama-Mu, sehingga dalam pelayanan garis depan ini tidak hanya sekedar kami datang untuk bersekutu, tapi untuk saling berkunjung satu dengan yang lain, saling menguatkan, menjalin suatu keakraban, persaudaraan dalam Kristus semakin kuat dan semakin kokoh. Oleh karena itulah Tuhan kami serahkan Tuhan pengurus yang telah Kau pilih Tuhan untuk melangsungkan akan pelayanan dan penataan pelayanan yang di seluruh Tulungagung ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan dalam nama-Mu, sehingga kota Tulungagung ini Tuhan akan dilawat dan senantiasa akan diberkati dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan seluruh pengurus garis depan Tulungagung dan seluruh anggota garis depan Tulungagung ini Tuhan, sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak, kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang memulihkan setiap kami hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhanlah yang sudah memilih kami, Tuhan yang menetapkan kami untuk menjadi hamba-Mu dimanapun kami berada. Dan kami minta sungguh-sungguh Tuhan, perlindungan Tuhan yang sempurna atas setiap kami, seluruh anggota garis depan. Lindungi dari panah api si jahat, tipu muslihat iblis, dari serangan kuasa kegelapan, dari mara bahaya, kecelakaan, virus-virus, sakit, penyakit, dari keinginan-keinginan yang jahat. Bahwa kami semakin mengenal Engkau, mengerti kehendak-Mu, mengerti rencana-Mu. Beri kami hati yang dengar-dengaran akan Engkau, taat dan setia kepada Engkau. Jangan sembunyikan diri-Mu dari kami, jangan sembunyikan kebenaran-Mu dari kami, jangan sembunyikan Tuhan kehendak-Mu dari kami. Sertai setiap pelayanan kami hamba-hamba-Mu ini dengan tanda-tanda ajaib. Pertemukan kami dengan jiwa-jiwa yang siap untuk dilayani. Beri kami seluruh hamba-hamba-Mu ini hikmat dalam menggembalakan umat-Mu Tuhan. Apapun pergumulan, kesulitan, masalah yang dihadapi oleh setiap kami Tuhan, kami percaya Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Mampukan kami untuk menemukannya Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu di tempat ini Tuhan, Pak Wahyudi dan juga Bu Niken. Bapak, Engkaulah yang menempatkan mereka di tempat ini. Kami percaya Engkau setia kepada mereka. Kami berdoa biar ada terobosan terjadi pelayanan di tempat ini, ada penambahan jiwa-jiwa terjadi di tempat ini. Biar lewat gereja ini banyak orang mengalami kasih Tuhan. Biar lewat gereja ini banyak orang dipulihkan. Biar lewat gereja ini banyak orang menemukan rencana Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Sertai pelayanan di tempat ini dengan tanda-tanda ajaib Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Kami percaya sungguh-sungguh Tuhan, apapun pergumulan mereka, kesulitan mereka, kebutuhan mereka, Engkau Allah yang maha besar, yang menolong, yang menyediakan, yang mencukupi kebutuhan mereka. Terima kasih, kami bersyukur semua jemaat yang Tuhan sudah percayakan, biar mereka bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Bukan cuma mereka bertumbuh, bahkan mereka dipakai oleh Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat makan minum yang tersedia. Kuduskan jadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Biar juga Tuhan berkati jemaat-Mu yang sudah memberkati kami. Orang-orang miskin yang gak bisa menikmati seperti kami nikmati, Tuhan berkati mereka. Pakai kami anak-anak Tuhan jadi saluran berkat bagi mereka. Kalau kami nanti pulang ke rumah kami masing-masing, kemanapun kami melangkah, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjagai. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan,
kecelakaan, kerusakan kendaraan. Kami sampai di tempat kami dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah ini. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan yang sudah memilih kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Rohnya ada di dalam diri kita, kuasanya ada dalam diri kita, hikmatnya ada dalam diri kita. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus, dan kita diberkati sama-sama, katakan amin.